asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini Allah berikan kemudahan kepada kita sama-sama mengurus dan merawat jenazah Ibu Leni Marlina, istri dari Ustadz Abu Arya, hingga ke pemakaman ini. Ada 4 pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pesan atau wasiat saya sampaikan untuk khususnya pribadi saya sendiri dan umumnya bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada siang hari ini mengantar jenazah saudari kita Ibu Leni, dan pada saatnya nanti kita akan diantar oleh saudara-saudara kita ke pemakaman juga. Maka mari kita jadikan kematian di sekitar kita sebagai nazir, sebagai pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, surat 35, di ayat yang ke-37. Allah menyatakan, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Orang-orang yang ada di neraka berteriak, memelas, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta dengan sangat kepada Allah, wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Kami berjanji akan beramal soleh yang mana dulu ketika kami hidup kami tidak melakukannya. Kami minta kesempatan yang kedua untuk beramal soleh yang dulu kami tinggalkan. Mohon ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak permintaannya dengan 2 alasan. Allah menyatakan, awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah aku sudah panjangkan umur kalian? Dalam hadis disebutkan antara 60 sampai 70 tahun. Bukankah dulu waktu di dunia aku beri umur yang panjang? Harusnya umur yang panjang itu sudah cukup bagi kalian untuk berpikir mana yang benar, mana yang salah, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana yang dinamakan ketaatan, mana yang namanya maksiat. Semua itu sudah cukup, tidak perlu diperpanjang lagi, sudah cukup kata Allah. Dan yang kedua, Allah menyatakan, wajah aku munazir, dan sudahkah dulu aku berikan pemberi peringatan. Selain dipanjangkan umur, Allah berikan an-nazir, pemberi peringatan. Salah satu tafsirnya adalah kematian di sekitar kita. Maka bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah an-nazir, peringatan bagi kita. Kematian adalah nasihat terbaik untuk kita. Kafa bil mauti mudzakiron. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi kita semuanya. Kalau kita sering menyaksikan kematian di sekitar kita namun tidak sadar juga, harus nasihat model apa lagi yang kita dapatkan? Harus nasihat model apa lagi yang harus kita cari? Karena sesungguhnya kematian ini adalah nasihat yang terbaik. Harusnya sudah cukup menyadarkan kita dari segala kesalahan, dari segala kekeliruan, dari maksiat dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian demi kematian dari orang-orang yang terdekat dengan kita silih berganti, hari demi hari datang, dan kita pun semakin hari semakin tua, semakin dekat dengan kematian. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Aksiru zikra hadzimil ladzat. Perbanyak oleh kalian, yaitu mengingat pemutus kelezatan. Semakin banyak mengingat kematian, maka semakin besar pahalanya dan semakin besar manfaatnya bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua, saya sampaikan nasihat khusus kepada sahibul musibah, Ustadz Abu Arya dan keluarganya, terutama kepada putra-putranya, ya, saudara Arya, adik Gilang. Saya berwasiat dan berpesan bahwasanya disinilah peluang terbesar Anda semuanya untuk mendapatkan pahala tanpa batas, yaitu dengan sabar. Allah menyatakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
hanyalah orang-orang yang sabar. Allah sampai katakan innama, hanya orang-orang sabar yang pahalanya Allah sempurnakan tanpa batas, tanpa hitungan, dan akan dilos semaksimal mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan sabar sampai pahalanya luar biasa? Tidak disebutkan batasannya berapa. Tidak disebutkan pahalanya 10 kali, 100 kali, 1000, 1.000.000, 1 miliar. Bi ghairi hisab, bi ghairi mikyal, bi ghairi mikyas, tanpa ukuran, tanpa timbangan, dilos oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan sabar sampai pahalanya sebesar itu? Ternyata memang sabar itu tidak mudah. Sabar itu sangat berat. Bagaimana rasanya ketika kita ditinggal pergi, berpisah walaupun sementara waktu oleh orang-orang yang kita sayangi, oleh orang-orang yang kita cintai. Siapapun yang merasakan kehilangan, bagaimana dia melalui hari-harinya yang terasa melambat. Dia akan melewati malam-malam yang pekat dan gelap, dan begitu panjang malam itu, dalam kerinduan, dalam penantian ingin bertemu kembali dengan orang-orang yang dicintainya yang telah mendahulunya. Ini tidak mudah. Kita bisa kehilangan apapun, tapi ketika kehilangan orang-orang yang kita cintai, ini luar biasa beratnya. Maka ketika kita mampu menjaga lisan kita, mampu menjaga tangan dan anggota tubuh kita dari meratap, dari membenci takdir Allah, dan kita hanya merasakan semua kesedihan itu dalam hati kita dan hanya dengan air mata saja, maka ini tidak mengapa dan ini bagian dari sabar. Ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh putra kesayangannya Ibrahim, maka beliau menangis, membasahi air mata itu janggut beliau dan disaksikan oleh para sahabat. Sehingga sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya, kenapa engkau wahai Rasulullah menangis? Maka Rasulullah mengatakan, innal aina tadma wa innal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Mata kami mengalirkan air mata, hati kami juga bersedih, tapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang Allah ridhoi saja. Air mata boleh mengalir dan juga hati boleh bersedih, namun lisan kita tidak mengatakan sesuatu apapun kecuali apa yang Allah ridhoi. Maka sabar itu tidak mudah, sabar itu sangat berat, tapi harus kita lalui. Maka apapun ujian yang kita dapatkan, maka mari kita berupaya untuk sabar, mengekang jiwa kita. Jangan sampai membenci Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah putuskan adalah yang terbaik bagi kita. Kemudian yang ketiga, sebagai wakil dari Shahibul Musibah, saya mengucapkan kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas segala bantuan, support dan doa-doa panjenengan semuanya. Atas nama keluarga kami mengucapkan jazakumullahu khaira. Dan yang terakhir, pesan yang keempat, mari kita doakan saudari kita Ibu Leni Marlina ini dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebentar lagi beliau akan didatangi 2 malaikat munkar dan nakir, akan ditanyai oleh 2 malaikat tersebut, maka beliau membutuhkan keteguhan di sini. Maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Allahumma tsabbitha bil qauli tsabit, Allahumma tsabbitha bil qauli tsabit, Allahumma tsabbitha bil qauli tsabit. Ya Allah, teguhkanlah beliau Ibu Leni Marlina dengan qaulus sabit, yaitu kalimat la ilaha illallah. Semoga beliau diberikan kemudahan, kelancaran, kelugasan dalam menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Keselamatan pada hari ini dari pertanyaan tersebut, lolosnya dari ujian ini adalah pertanda perjalanan setelahnya lebih baik lagi. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur ini adalah persinggahan pertama di kampung akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat di alam kuburnya, maka yang setelahnya akan lebih mudah lagi. Wa man lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Siapa yang tidak selamat, tidak lolos di alam kubur, yang setelahnya akan jauh lebih berat lagi. Maka
keadaan beliau di alam kubur nanti saat ditanya ketika lolos dan lulus menjawab pertanyaan ini akan menjadi penentu bahagia dan tidaknya. Maka kita sebagai saudaranya sesama muslim, kita perbanyak berdoa kepada Allah agar beliau diberikan keteguhan hati. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.